Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Miftahul Janari Tonga NIM 1914080026 dengan dosen pembimbing Ibu Milyasari SPDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi isu-isu pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Selamat menyaksikan penjelasan saya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu pembelajaran. Materi yang pertama yaitu tentang PJJ, daring, dan luring. Pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran di mana guru dan siswa berada di tempat yang berbeda dan lebih menekankan pada teknik belajar mandiri pada siswa. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan pelaksanaan daring dan luring, di mana luring merupakan pelaksanaan offline yang artinya guru memberikan materi berupa tugas hard copy yang akan diambil setiap minggu oleh siswa, atau bisa juga dengan kerja kelompok kecil di rumah siswa atau guru sesuai dengan perjanjian. Sedangkan pada daring merupakan pelaksanaan online yang artinya guru dan siswa belajar dari handphone atau laptop. Semua kegiatan pembelajaran dilakukan lewat online atau jaringan internet. Materi selanjutnya yaitu keterampilan abad 21. Bentuk-bentuk keterampilan abad 21 yang pertama, kolaborasi, merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa ke dalam satu kelompok agar membangun pengetahuan dan mencapai tujuan pembelajaran dengan cara berinteraksi sosial atau di luar kelas. Yang kedua yaitu kreativitas dan inovasi, yang merupakan kreativitas di sini yaitu ide pikiran manusia yang bersifat inovatif, berdaya guna dan dapat dimengerti, dan inovasi merupakan suatu ide, kejadian, metode yang dirasakan atau yang diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok. Yang ketiga yaitu komunikasi, yang merupakan proses pertukaran pembicaraan yang berlangsung dalam percakapan. Yang keempat yaitu berpikir kritis. Yang dimaksud dalam berpikir kritis merupakan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis dan mendalam tentang pendapat sendiri dengan orang lain. Materi selanjutnya yaitu literasi sains dan indikator, di mana yang dimaksud dengan literasi sains merupakan kemampuan untuk memahami sains, mengkomunikasikan sains baik lisan maupun tulisan, serta menerapkannya. Selanjutnya, indikator literasi sains. Yang pertama, indikator literasi sains di sekolah. Yang kedua, indikator literasi sains di keluarga, dan literasi sains di masyarakat. Materi selanjutnya yaitu penilaian literasi sains oleh PISA. Pertama yaitu mengidentifikasi pertanyaan ilmiah, yang merupakan pertanyaan ilmiah di sini yaitu pertanyaan yang meminta jawaban berlandaskan bukti ilmiah yang mencakup pertanyaan tersebut dengan mencapai informasi yang relevan. Yang kedua, menjelaskan fenomena secara ilmiah, yang mencakup pengaplikasian pengetahuan sains dalam situasi yang diberikan, mendeskripsikan fenomena, memprediksi perubahan, pengenalan, dan identifikasi, deskripsi, ekspansi, dan prediksi yang sesuai. Yang ketiga yaitu menggunakan bukti ilmiah, yang merupakan menggambarkan hubungan yang jelas dan logis antara bukti dan kesimpulan atau keputusan. Yang keempat yaitu aspek sikap, yang bertujuan mengembangkan pengetahuan sains lebih lanjut, mengejar karir dalam sains, dan menggunakan konsep dan metode ilmiah dalam kehidupan. Materi selanjutnya yaitu penilaian literasi sains TIMSS. Yang pertama, domain isi matematika, yaitu bilangan, aljabar, geometri, data, dan peluang. Yang kedua, domain isi sains yaitu biologi, kimia, fisika, dan ilmu bumi. Tiga yaitu domain kognitif, yaitu pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik generasi Z, alfa, dan digital. Yang pertama yaitu tentang karakteristik generasi Z. Terdiri dari generasi digital sebab lahir pada zaman digital. Yang kedua, kehidupan sosialnya kebanyakan dihabiskan dengan memanfaatkan dunia maya. Yang ketiga yaitu ingin mendapatkan pengakuan. Yang keempat yaitu memiliki ambisi yang besar. Yang kelima, menyukai kampanye yang kekinian.
Selanjutnya yaitu karakteristik generasi alfa. Yang pertama yaitu mereka bossy, suka mengatur dan dominan. Kedua, tidak suka berbagi. Yang ketiga yaitu tidak mau mengikuti aturan atau suka membangkang. Yang keempat yaitu teknologi menjadi bagian dari hidup mereka. Selanjutnya karakteristik generasi digital. Yang pertama, kurangnya rasa menghargai. Yang kedua, malas melakukan suatu pekerjaan jika tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Yang keempat, individualis atau kehendak sendiri. Yang kelima, oportunis atau mementingkan diri sendiri. Materi selanjutnya yaitu hakikat IPA. Materi selanjutnya yaitu tentang hakikat IPA. Yang dimaksud dengan hakikat IPA di sini yaitu ilmu untuk mencari tahu, memahami alam semesta secara sistematik dan mengembangkan pemahaman dan penerapan konsep prinsip, melainkan suatu proses penemuan dan pengembangan. Yang terakhir yaitu tentang penerapan hakikat IPA dalam pembelajaran. Untuk menerapkan hakikat IPA dalam pembelajaran diperlukan proses pembelajaran secara langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar. Sekian dari penjelasan saya tentang isu-isu pembelajaran. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.